Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 4 Agustus. Hari Minggu, Pekan Biasa ke-18. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memuaskan rasa lapar kami akan cinta kasih dan damai sejahtera. Kami mohon, bukalah hati kami untuk mengimani putramu itu, seraya mewujudkannya dalam tindakan cinta kasih yang nyata kepada sesama kami. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 6 ayat 24 sampai 35. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada hari Minggu ini kita diajak melalui bacaan-bacaan liturgi untuk memikirkan dan merenungkan kebutuhan makanan dan minuman rohani yang cukup. Kalau minggu lalu kita mendengarkan tentang Yesus yang memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang
lewat mujizat penggandaan 5 roti dan 2 ikan. Setelah peristiwa itu, banyak orang mencari dia. Ketika mereka menjumpai Yesus di Kapernaum, sebagaimana kita dengarkan dalam sabda Tuhan hari ini, mereka mendapat kritikan dari Yesus bahwa mereka mencari Yesus hanya karena keinginan lahiriah saja, yakni makanan yang mengenyangkan perut mereka daripada mengenal Yesus Sang Mesias. Perilaku orang-orang yang mencari Yesus itu seperti bangsa Israel yang dikisahkan dalam bacaan pertama, yang mana digambarkan bahwa bangsa Israel bersungut-sungut mencari Musa dan Harun untuk menyediakan makanan. Mereka semua kelaparan karena kehabisan perbekalan dalam pengungsian dari tanah Mesir. Terlihat bahwa bangsa Israel lebih mengutamakan makanan jasmaniah daripada keterbukaan hati mereka untuk menerima janji keselamatan dari Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Yesus bersabda, "Akulah roti hidup. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Jadi, setiap kali kita berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi, kita disadarkan kembali bahwa kita menyantap roti hidup, yakni Tuhan Yesus sendiri, yang adalah roti yang berasal dari Allah. Dengan menyantap sabda dan roti hidup melalui perayaan Ekaristi, hidup kita berubah dan terikat dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Dengan demikian, kita menjadi manusia yang baru dalam Kristus, sebagaimana terungkap dalam bacaan yang kedua. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, cinta yang mendalam itu dapat kita wujudkan dengan sikap hidup yang tahu bersyukur dalam segala hal, tidak bersungut-sungut ketika menghadapi persoalan hidup, semakin tekun dalam berdoa, dalam mendalami kitab suci, serta peduli terhadap sesama kita. Itulah tanda sebagai manusia baru yang telah menerima roti surgawi. Dengan menjadi manusia baru, kita kelak dapat beroleh hidup yang kekal bersama Bapa. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita renungkan dan berpikir untuk kebutuhan makanan dan minuman rohani kita, yang selalu tersedia berkat bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk mengimani Engkau yang hadir dalam roti hidup, yakni Tuhan kami, Yesus Kristus. Satukan diriku di dalam Putramu dan kurban salibnya. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku
dan bagi seluruh umat-Mu. Ku relakan, ku korbankan keinginan diriku. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Demi amanat cinta-Mu, ku ikhlaskan segalanya, seluruh hidup bagi-Mu dan bagi sesamaku. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.